Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan tugas video dari mata kuliah Kewarganegaraan. Yang kami hormati Bapak Rahmat Suhargon, SHMH. Perkenalkan, nama saya Ivan Dwinata, NPM 25010004. Perkenalkan, nama saya Alfia Zahra Hasibuan, NPM 2501000022. Perkenalkan, nama saya Inggit Atur Dwita Sentani dengan NPM 2501000034. Perkenalkan, nama saya Fauzia Afrina dengan NPM 25010030. Perkenalkan, nama saya Hestiniki Aristorus, nomor NPM saya 25010033. Halo, hari ini kami lagi ada di kawasan bersejarah di Gura Batu Asahan, tempat yang ternyata punya banyak cerita sejarah dari zaman kolonial. Di balik hamparan perkebunan karet dan gudang yang masih berdiri sampai sekarang, tersimpan kisah perjalanan lebih dari 100 tahun, mulai dari masa perusahaan Belanda sampai akhirnya dikelola oleh PT BSP. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal mencoba menggali lebih dalam sejarah perubahan dan juga cerita-cerita menarik yang mungkin belum banyak orang tahu dari tempat ini. Penasaran kan? Gimana perjalanan Gura Batu dari dulu sampai sekarang? Yuk kita langsung cari tahu lebih dalam. Ayo! Sejarah PT Bakri Sumatra Plantation (TBK) bermula pada awal abad ke-20 saat pemerintahan kolonial Belanda membuka banyak perkebunan di Sumatera Timur. Pada tahun 1911, didirikan sebuah perusahaan perkebunan bernama NV Hollands Americans Plantage Maatschapppij di daerah Kisaran, Kabupaten Asahan. Perusahaan tersebut bergerak di bidang perkebunan karet karena pada masa itu karet merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan di dunia industri Eropa. Belanda memanfaatkan lahan luas di Kisaran untuk membuka perkebunan dan membangun fasilitas pengelola hasil karet. Kawasan Gura Batu Divisi 1 dan 2 merupakan bagian dari sejarah panjang BSP, di mana banyak peninggalan era kolonial masih ditemukan seperti sumur tua dan sisa-sisa perkebunan. Pada masa kolonial,
perkebunan dikelola dengan sistem yang sangat ketat. Banyak masyarakat lokal bekerja sebagai buruh keperkebunan dengan pengawasan langsung dari pihak Belanda. Selain masyarakat setempat, Belanda juga mendatangkan pekerja dari Pulau Jawa melalui sistem kontrak untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan. Daerah Sidodadi menjadi salah satu wilayah penting dalam kegiatan perkebunan. Di daerah tersebut dibangun perumahan pekerja, gudang, jalan perkebunan, dan fasilitas lainnya untuk mendukung produksi karet. Pada masa itu, kehidupan masyarakat sekitar sangat dipengaruhi oleh aktivitas perkebunan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai penyadap karet, pekerja pabrik, ataupun buruh harian. Hasil perkebunan kemudian dikirim melalui jalur perdagangan menuju pelabuhan di Sumatera Timur untuk diekspor ke Eropa. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1945, banyak perkebunan Belanda mengalami kerusakan dan produksi menurun. Setelah Indonesia merdeka, perkebunan tersebut kemudian mengalami perubahan kepemilikan hingga akhirnya dikelola oleh perusahaan nasional dan menjadi PT BSP Tbk. Pertanyaannya, kapan berdirinya kantor BSP ini? Kantor BSP berdiri pada tahun 1911 sebelum Indonesia merdeka. Pak, ada nggak sih sisa peninggalan fisik dari zaman Belanda? Peninggalannya ya berupa kantor ini dan juga berangkas. Kenapa sih Pak lokasi Gura Batu dipilih menjadi perkebunan karet pada masa itu? Kebijakan dari sisi kantor dan tempatnya cocok untuk tanaman karet. Pertanyaan terakhir nih Pak, apakah ada renovasi atau perbaikan dari bangunan lama di kantor ini? Perbaikannya ya berupa perbaikan cat dan juga ganti barang, juga ada yang rusak serta tidak ada penambahan dari bangunan. Oke. Sekian tugas video dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.